Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Faisal Sofian Asdam. Alhamdulillah pada hari ini diberi kesempatan untuk sedikit berbagi kepada pemirsa PKTV terkait kisah inspiratif yang ada di dalam kehidupan saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah untuk seluruh masyarakat Kota Bontang khususnya. Saya adalah seorang pemuda yang alhamdulillah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kesempatan untuk bisa merasakan menjadi anak seorang bapak wali kota dan bunda wali kota di zaman yang berbeda. Tentu banyak yang mengetahui cerita masa lalu saya dan tidak banyak juga yang tahu tentang masa lalu saya. Kalau orang di zaman ayah saya mendapat amanah sebagai wali kota, mungkin banyak mengenal saya sebagai pribadi yang dalam tanda kutip kurang baik dijadikan contoh bagi generasi muda saat itu. Saya adalah seorang yang memiliki masa lalu yang sangat kelam sebagai seorang pecandu, sebagai seorang penjudi, sebagai seorang pemabuk. Tidak ada kebanggaan sedikit pun dalam diri kedua orang tua saya, dalam diri keluarga saya, terhadap diri saya. Saya menjalani kehidupan saya dengan tanpa ada bekal iman dan ketakwaan kepada Allah, dan setiap harinya hanya membuat kedua orang tua saya menangis, malu, benci, dan jengkel. Saya adalah anak yang membuat orang tua saya, ibu saya terutama, selalu menangis ketika berdoa di hadapan Allah. Saya adalah seorang anak yang membuat kedua orang tua saya selalu menyebut, mengingat nama saya pada saat tahajud dan berkomunikasi dengan Allah. Saya juga adalah seorang anak yang selalu membuat orang tua saya menangis ketika berada di depan Ka'bah, meminta dan memohon agar supaya anaknya Andi Faisal Sofian Asdam diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat. Tidak hanya itu, begitu banyak, begitu kelamnya kehidupan saya sehingga membuat hampir seluruh keluarga saya merasa malu dan merasa sulit ketika dengan keadaan saya seperti itu. Kakak saya, adik saya, terutama istri saya, bagaimana menjalani beban dengan kehidupan dan perilaku saya yang seperti itu. Tetapi alhamdulillah, titik balik saya ketika di 2014, ketika tiba-tiba pintu hidayah itu terbuka, ketika tiba-tiba saya merasa jenuh dengan keadaan yang saya alami, saya banyak mengucap taubat, banyak belajar agama, dan alhamdulillah pada saat itu saya mulai perlahan-lahan meninggalkan kehidupan saya. Saya mulai menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah mulai sedikit demi sedikit kehidupan saya tertata. Dan ketika itu saya percaya bahwa ketika ada niat baik dari diri kita, maka Allah akan mudahkan, Allah akan berikan jalan keluar yang mudah untuk kita raih apa yang kita cita-citakan. Kemudian ketika bunda saya mendapat amanah sebagai wali kota Bontang, saya berjanji dalam hati saya, ya Allah, ini adalah kesempatan kedua yang Kau berikan kepada saya. Dulu ketika ayah saya menjadi seorang wali kota, saya sia-siakan kesempatan itu. Saya tidak pernah bermanfaat untuk masyarakat banyak. Yang ada saya pikirkan hanyalah hura-hura dan kehidupan sesat yang selalu saya jalani. Insya Allah ya Allah, saya berjanji, kalau ini Engkau ridhoi, Engkau takdirkan ibu saya menjadi seorang wali kota, saya akan gunakan kehidupan saya sebagai anak wali kota untuk bermanfaat, untuk berbakti, kemudian untuk berguna bagi masyarakat. Dan alhamdulillah ibu saya menjadi wali kota, dan perlahan-lahan saya tunaikan janji dan kewajiban saya pada Allah. Saya mulai berbakti, saya mulai turun untuk terus bermanfaat untuk masyarakat, melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat, kegiatan-kegiatan sosial, dan alhamdulillah sampai hari ini saya bisa menjadi orang nomor 1 di parlementer yang ada di Kota Bontang. Ini semua tidak lepas dari doa kedua orang tua, doa seluruh keluarga, istri, dan orang-orang yang selalu kita bantu. Pesan inspiratif saya bagi seluruh masyarakat, khususnya milenial yang ada, jangan pernah berputus asa dan yakin dan percaya bahwa masa depan kita, kemudian kehidupan kita, itu semua kita yang mengatur, kita yang merencanakan. Belajar dari kehidupan saya, semoga
kisah ini menjadi kisah inspiratif bahwa seorang Andi Faiz banyak yang tidak percaya bahwa akan bisa menjadi ketua DPRD di masa yang akan datang, tetapi dengan percaya diri, doa yang ikhlas, doa dari bunda yang hebat dan tulus, akhirnya alhamdulillah saya bisa menjadi ketua DPRD saat ini. Dan ini mudah-mudahan bisa dijadikan contoh oleh seluruh masyarakat, khususnya kaum milenial, bahwa teruslah berusaha meraih cita-citamu dan jangan pernah berputus asa. Alhamdulillahirabbil alamin, saya selalu merasa berkecukupan, selalu merasa bersyukur. Itu adalah kunci utama ketika kita ingin bahagia. Begitupun juga ketika kita menjalani karir sebagai anggota DPRD, ketua DPRD, ataupun apapun itu. Artinya kesyukuran itu adalah hal utama. Seperti yang ada dalam firman Allah bahwa sesungguhnya kita harus mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat Allah, maka akan kutambahkan nikmat kepadamu. Begitupun juga sebaliknya, jika engkau ingkar, maka tunggulah azabku akan pedih. Jadi itulah kunci yang selalu saya tanamkan dalam diri saya, kepada anak istri saya, yang saya didik kepada keluarga saya, bahwa teruslah bersyukur. Jangan pernah lihat bahwa kita selalu kekurangan, tapi lihat orang yang di bawah kita. Orang di bawah kita itu masih banyak yang hidup dalam kekurangan. Mudah-mudahan dengan kelebihan yang ada justru kita bisa membantu sesama, membantu meringankan beban orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bahwa ingat satu hal yang selalu menjadi prinsip saya juga dalam menjalani kehidupan saya, terutama menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, adalah bahwa hidup ini nantinya kita akan dimintai pertanggungjawaban sekecil apapun, sebagai manusia, sebagai seorang anak, apalagi sebagai seorang pejabat. Tentu amanah yang diberikan oleh masyarakat akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, selama kita menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, teruslah bermanfaat, teruslah menggunakan kekuasaan dan jabatan kita untuk hal-hal positif yang memang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bontang. Saya selaku Ketua DPRD mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita kali ini banyak mendatangkan kebaikan untuk pribadi kita, untuk seluruh masyarakat dan keluarga besar kita. Jadikan momentum bulan Ramadan ini menjadi pengisi bekal kita untuk 11 bulan ke depan. Mari tingkatkan kepekaan sosial kita, terus berbagi kepada sesama, terutama di masa pandemi COVID ini yang hampir melanda seluruh masyarakat. Kita tahu bahwa sekarang begitu banyak masyarakat yang berpenghasilan kurang. Oleh karenanya, mari jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk meningkatkan kepekaan sosial kita, terus berbagi, terus bermanfaat untuk masyarakat. Mudah-mudahan berkah Ramadan dapat kita raih dan kita semua akan kembali ke fitrah di hari yang suci nantinya. Sekali lagi, saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh pemirsa PKTV. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.